Terus kapasitas lapang teoritis, biasanya singkatannya adalah KLT, yaitu kapasitas maksimum yang mungkin akan diberikan dengan asumsi mesin digunakan dengan lebar kerja penuh. Jadi karena ini teori, berarti lebar kerjanya adalah penuh ya semuanya. Tapi kenyataannya kalau misalnya bekerja di lahan, tentunya nggak bisa penuh. Jadi kalau misalnya kita punya baja, katakanlah lebar kerjanya adalah setelah diukur ya secara teori itu 1,2 meter. Itu teorinya. Maka kalau misalnya bekerja di lahan sesungguhnya, dia nggak akan 1,2. Artinya biasanya lebih kecil ya. Lebih kecil bisa hanya 1 meter atau mungkin di bawahnya. Jadi namanya kapasitas teoritis, maka dia kalau misalnya lebar kerjanya adalah maksimal, penuh. Nah, kapasitas teoritis ini rumusnya adalah kecepatan dikalikan dengan lebar. Speednya menggunakan mph, mil per jam. Lebarnya, width, itu menggunakan feet. Ini dibagi 8,25, itu adalah konversi supaya menjadi acre per jam. Ya, jadi 8,25 adalah konversi supaya satuannya menjadi acre per jam. Terus kapasitas teoritisnya kalau menggunakan ini satuan metrik, maka kecepatannya adalah kilometer per jam, dikalikan lebarnya adalah meter, dibagi 10. Ini supaya menjadi hektar per jam. Jadi 10 ini adalah faktor konversi supaya menjadi hektar. Nah, kalau misalnya mau nggak pakai ini, ya nggak apa-apa, dihitung sendiri aja. Nanti kan sama juga hasilnya. Jadi yang jelas kapasitas itu adalah kecepatan dikalikan lebar per jam. Itu adalah kapasitas. Nah, konversi satuan dari BTS ke SI ini ada ya. Dari 1 ton itu adalah 1000 kilo, ini adalah satuan biasa SI. 1 kilogram sama dengan 2,205 pon. Nah, ini kilogram, ini pon satuan BTS ya. 1 pon berapa? Kalau dibalik 0,4536, hampir setengah kilo. 1 ekor sama dengan 43,560 feet persegi. 1 hektar sama dengan 10.000 meter persegi atau sama dengan 2,47 ekor. Jadi kalau misalnya ketemu satuan seperti ini ya dikonversi aja. Nah, contohnya seperti ini. Tentukan kapasitas teoritis traktor. Satuannya dalam ekor per jam yang dilengkapi implemen bajak piring dengan lebar kerja 14 foot dengan kecepatan 5 mil per jam. Maka kalau kita hitung kapasitas lapang teoritisnya dengan kecepatan dikalikan lebar kerja. Kecepatannya tadi adalah 5 mil per jam. Lebarnya adalah 14 feet. Maka di sini 5 kali 14 terus dibagi 8,25 untuk konversi supaya menjadi ekor. Sehingga di sini kapasitasnya berapa? 8,48 ekor per jam. Jadi secara teori traktor tadi kalau misalnya dipakai mengolah tanah ya, menggunakan bajak piring, maka dia mampu menyelesaikan pekerjaan yaitu 8,48 ekor per jam. Jadi itu. Untuk kapasitas lapang efektif itu dilambangkan dengan KLE. Misalnya, traktor yang dilengkapi implemen bajak piring dengan lebar kerja 40 tadi dapat menyelesaikan lahan seluas 70 ekor dalam waktu 10 jam. Artinya berkaitan dengan soal sebelumnya ya. Jadi soal sebelumnya kan lebar kerjanya bajak tadi 14 feet ya. Kalau misalnya dia untuk mengolah lahan luasnya 70 ekor dalam waktu 10 jam. Berapa KLE-nya? Efektif adalah keadaan sesungguhnya berarti. Jadi bukan secara teori lagi tapi sesungguhnya. Maka KLE berapa? Kita lihat KLE sama dengan 70 ekor per 10 jam. Jadi 70 ekor ini bisa diselesaikan dalam waktu 10 jam ini tadi. Itulah namanya KLE. Sehingga sama dengan 7 ekor per jam. Nah, berdasarkan soal sebelumnya tadi, yang soal di slide sebelumnya, jika kapasitas teoritis pembajakan adalah 8,48 ekor per jam teorinya, maka ada efisiensi lapang EL ya, sama dengan KLE dibagi KLT kali 100%, sama dengan apa? 7 ekor per jam ini dibagi 8,48 ekor per jam dikalikan 100%. Hasilnya berapa? Yaitu 83%. Jadi ini adalah kapasitas lapang, efisiensi lapangnya ini.
Jadi efisiensi lapang itu nilainya selalu di bawah 100. Kenapa nggak mungkin 100? Ya nggak mungkin, karena apa? Karena untuk bekerja dengan lebar kerja penuh itu nggak mungkin ya. Terus juga selama di lahan itu tentunya banyak masalah gitu ya, banyak kendalanya. Jadi lahannya tentunya nggak rata, beloknya juga nggak mulus. Terus kalau lahannya ini banyak beloknya juga, akhirnya juga akan menjadi berkurang. Jadi untuk melihat bahwa alat yang kita gunakan itu punya efisiensi tinggi apa enggak ya dari sini. Kalau ininya tinggi berarti dia bagus gitu ya kinerjanya. Nah, jika total hari kalender, ini berkaitan dengan sebelumnya juga, misalnya ada waktu 2 minggu ya, 14 hari kan 2 minggu. Total kerjanya bisa 8 jam sehari misalnya, sehingga total jam kerjanya adalah 72 jam. Ternyata traktor tadi mampu menyelesaikan lahan 480 ekar, jadi hanya 480. Jadi traktor yang menggunakan bajak tadi. Maka kapasitas lapang efektifnya sama dengan 480 ekar per 70 jam. Artinya hanya 6,67 ekar per jam. Kalau dibandingkan dengan yang sebelumnya, ini adalah 7 ekar per jam, maka yang ini adalah lebih kecil, hanya 6,67. Sehingga efisiensi lapangnya juga lebih kecil. Efisiensi lapangnya adalah 6,67 dibagi dengan 8,48. Hanya 79%, jadi lebih kecil lagi. Jadi tergantung kondisi lahan ya, terus juga situasi saat itu bagaimana gitu ya. Nah, efisiensi lapang ini ada beberapa faktor yang mempengaruhi ya. Kenapa bisa kecil bisa besar, itu ada beberapa yang mempengaruhi. Yang pertama adalah kapasitas teoris mesin. Nah, kapasitas teorisnya. Kalau kapasitas teorisnya itu misalnya kecil, tentunya hasilnya bisa besar kan ya. Dia kan tadi sebagai pembaginya. Gitu ya. Jadi kalau pembaginya semakin besar, maka hasilnya semakin kecil gitu ya. Jadi itu. Terus yang kedua adalah kemampuan manuver dari mesin. Artinya mesin yang digunakan atau traktor yang digunakan di lahan itu nggak semuanya lincah gitu ya. Ada kalau semakin besar traktor itu semakin susah dikendalikan. Nah, beda dengan traktor yang kecil. Nah, kalau manuver mesinnya itu agak susah, maka akan banyak waktu yang hilang. Misalnya di waktu saat belok gitu ya, maka akan beberapa hilang. Hilangnya kenapa? Karena mesinnya tadi susah dikendalikan atau susah beloknya gitu ya. Jadi itu yang kedua adalah kemampuan dari manuver dan mesin. Terus yang ketiga adalah pola lahan. Nah, lahan ini juga ada beberapa macam polanya. Nah, nanti kita lihat di belakang ya. Jadi ini mempengaruhi dari efisiensi lapang. Jadi kalau lahannya seperti ini, maka seperti apa? Itu pola lahannya. Terus juga ada bentuk lahan. Jadi kalau pola lahan tadi berkaitan dengan pola alat masuk ya. Pola alat mesin tadi masuk ke lahan. Tapi kalau bentuk lahan adalah bentuknya lahan sendiri. Mungkin kita lihat ada lahan yang bentuknya adalah persegi panjang, ada yang mungkin persegi aja, atau mungkin bentuknya segitiga, atau bentuknya yang lain. Itu akan mempengaruhi ke faktor efisiensi lapang nanti. Terus yang berikutnya adalah ukuran lahan. Nah, tentunya ukuran lahan ini mempengaruhi juga. Pengaruhnya di apa sebenarnya? Mungkin bisa kita lihat, kalau misalnya kita bekerja pada lahan yang luas, maka waktu beloknya akan lebih sedikit. Tetapi untuk lahan yang ukuran sempit, pindah-pindah gitu ya, tentunya di situ akan banyak waktu yang hilang. Hilangnya kenapa? Yaitu untuk pindah ke lahan yang berikutnya. Atau hilang karena tadi banyak belokan-belokan tadi. Jadi itu waktu yang mesin tetap bekerja, tetapi tidak menghasilkan hasil gitu ya, tidak memberikan hasil gitu. Terus yang berikutnya adalah yield atau hasil. Ini untuk operasi harvesting ya. Ini berkaitan dengan pemanenan. Jadi itu mempengaruhi juga ke efisiensi lapang, ke hasil sendiri. Terus yang ketujuh adalah kondisi tanah dan tanaman. Kondisi tanahnya bagaimana ya? Kalau tanahnya misalnya pembajakan, kita membajak, ternyata tanahnya banyak batu-batunya. Tentunya jalannya menjadi
nggak bisa cepat artinya, karena ada batu harus dihindari dan sebagainya. Maka akan mengaruhi ke efisiensi lapang. Itu juga tanamannya sendiri, mungkin bekas-bekas ini sisa tanamannya di situ, katakanlah bekas tanaman jagung, tentunya berbeda dengan bekas tanaman padi atau mungkin bekas tanaman singkong ya. Nah, itu akan mempengaruhi ke efisiensi lapang. Terus juga keterbatasan dari sistem sendiri. Jadi sistemnya yang membatasi sehingga efisiensi lapangnya tidak bisa maksimal gitu ya. Nah, ini yang pola lahan tadi ya. Kalau pola lahan itu namanya fluid pattern seperti ini. Ini yang sebelah kiri sendiri ini polanya adalah continuous turn strip at each end. Jadi dia beloknya di ujung. Nah, kalau semakin banyak belok, tentunya kan semakin banyak juga waktu yang hilang. Kalau waktunya hilang banyak, maka akan menyebabkan efisiensi lapangnya menjadi berkurang. Karena banyak waktu hilang ya. Yang berikutnya adalah circuitous rounded corner. Ini adalah berputar seperti ini ya. Nah, berputar keliling ini juga pengaruh dari waktu belok ini ya. Terus ada lagi circuitous turn strip at corner diagonal. Jadi ini hampir sama dengan ini, cuman beloknya yang berbeda ya. Seperti ini. Terus ada lagi yaitu menggunakan headland. Ini headland ada yang di sini ya, untuk tempat muternya traktor biasanya. Headland pattern seperti ini. Terus ada juga headland pattern from back paruh. Ini dari tengah, kalau ini dari pinggir. Ini dari pinggir, ini mulai dari tengah. Muternya seperti itu. Terus ada juga yang bentuknya seperti ini. Circuitous 27 derajat untuk beloknya. Jadi berputar seperti ini. Nah, beda-beda. Jadi itu akan mempengaruhi ke efisiensi lapang tadi. Nah, itu nantinya tergantung sama kebiasaan operator juga. Dan juga tentunya perlu dibandingkan. Nggak semua traktor cocok misalnya seperti ini atau seperti ini. Itu biasanya tergantung dari traktor juga yang digunakan tadi. Jadi kemudahan manuver dari mesin juga. Ada juga yang ini overlapping alternation. Jadi overlap ya. Jadi habis masuk sini, masuk lagi, seterusnya ya. Terus ada juga strike alternation pattern. Lurus seperti ini. Terus ada juga yang circuitous square corner. Nah, jadi hampir sama ya bentuknya ya. Seperti itu. Nah, sekarang kalau kita lihat perbandingannya ya dari beberapa pola pengolahan tanah nanti. Dari pola pada traktor masuk ke lahan seperti ini. Ini menggunakan lebar kerjanya adalah 400 meter. Kecepatannya adalah 6,4 km per jam. Maka untuk pola patternnya ini headland ya, itu efisiensinya 93%. Kalau menggunakan continuous itu 95,7. Yang circuitous itu menggunakan 94,8. Circuitous rounded corner 91,9%. Circuitous beloknya 270 derajat tadi ya, yang bolak-balik tadi itu hanya 84%. Jadi yang cukup tinggi apa? Yang continuous tentunya ya. Yang continuous itu yang memberikan hasil yang paling tinggi. Yang continuous tadi yang mana tadi ya? Nah ini ya. Jadi yang nggak berhenti-berhenti itu yang tinggi hasilnya ya. Nah terus selanjutnya yang mempengaruhi efisiensi lapang adalah bentuk lahan ya. Field shape. Nah, seperti ini. Ini ada lahan seperti ini bentuknya. Dibagi-bagi. Bentuknya enggak ini ya. Enggak persegi gitu. Nah itu tentunya adalah mempengaruhi ke tadi waktu pengolahan tanahnya. Belok-beloknya akan banyak waktu yang hilang. Sehingga mengurangi efisiensi.
Nah, terus yang belakang tadi adalah konversi satuan ini ya. Ini satuan kalau misalnya diperlukan bisa dilihat satuan konversi. Ini panjang, massa, dan suhu. Untuk buku yang digunakan ya, untuk yang tadi PowerPoint sebelumnya tadi itu menggunakan buku ini Wendell Power, isinya tentang machinery management. Terus yang kedua adalah Donnell Hunt ya, itu juga sama Farm Power and Machinery Management. Jadi buku-buku yang berkaitan dengan manajemen mesin pertanian. Oke, itu yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kali ini, semoga bermanfaat.